Halo teman-teman, kenalin aku Randy Dwi Pratama. Kali ini aku bakal membuat desain analisa struktur dengan software SAP, tentunya SAP 2000 dengan 3 kriteria. Yang pertama, gedung minimal 5 lantai, lokasi bangunan sesuai tempat tanggal lahir. Nah, kebetulan aku lahir di Lampung Timur, Kecamatan Mataram Baru, Desa Tulung Pasik ya. Dengan data teknis gedungnya itu sesuai dengan tugas kemarin, tugas gempa static equivalent. Jadi datanya seperti ini aja ya. Nah, data teknisnya kayak gini. Ini dimensi gedungnya, ini tinggi gedungnya ada 4,5 nih paling bawah. Nah, ini data teknis tambahan gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk aja ke software SAP 2000. Nah, di sini aku pakai software SAP versi 22 ya. Mungkin yang terbaru sekarang versi 23. Nah, semakin ke atas semakin bagus kalau menurutku, dan semakin smooth sih. Soalnya kalau software yang 2021 ke bawah nih sedikit gimana gitu, fiturnya lebih sedikit gitu ya. Tunggu aja, maklum ini menggunakan harddisk sebelum SSD, jadi sedikit lama. Oke, sudah ke software SAP nya, langsung aja kita buat CTRLN, new model. Kita pilih KNMC, kita pilih 3D frame, ini minimal 5, aku kasih 6 aja. Ini tadi 5, ini tadi 3, kesini 5, kesini 3, ini tingginya 3,7. Untuk yang paling bawah itu 4,5 ya. Width X nya ini 6, soalnya ini 5 gitu ya. Yes, edit grid, spacing ini kita ganti 4,5, kita enter. Nah, ini langsung kumulatif, jadi tinggi totalnya 23. Oke. Nah, akan muncul seperti ini kurang lebihnya. Jika di tempat teman-teman nge-lag, bisa diatur grafiknya di option grafik, nah DirectX ya. Kalau Classic Plus ini sedikit berat tapi tampilannya bagus gitu. Karena kita merencanakan dengan fondasi dalam, maka tumpuannya kita ganti di jepit, assign join frame. Tunggu, ini sedikit lama. Nah, ini jepit. Oke. Selanjutnya apa? Kita definisikan materialnya. Jadi materialnya ada dua, ada beton mutu 30 MPa sama baja tulangan 40 sama 24 ya. Define material, add new material, ini pilih user, ini pilih concrete. Oke. Kita beri nama beton, kita caps aja, beton 30 MPa. Ini kita ganti berat jenisnya, kilogram meter 2400. Untuk nilai E nya kita ganti ke MPa atau NMM. Nah, ini dengan rumus 4700 kali SQR 30. SQR ini fungsi dari akar. Nah, sudah ya, ini nanti auto generate. Nah, auto generate kan. Nah, ini kita ganti sesuai dengan mutunya 30. Oke, sudah mulai. Oke. Nah, ini sekarang kita bikin tulangannya, kita pilih rebar. Oke, kita nama BJTD-40. Untuk berat jenisnya kita pilih 7, kita isi 7850 sesuai SNI. Untuk E nya
200.000 sesuai SNI juga. Nah ini FY nya itu 400, kalau BJ yang 40 ya, FO nya itu 570. Kita copy, kita paste saja. Oke, sudah sesuai. Oke, kita copy ini BJTP-24 yang kita ganti hanya ini 240 karena sudah sesuai sama sebelumnya. Sama ini 390, kita copy lagi, kita paste. Oke, selanjutnya kita bikin plat dulu deh. Kita bikin plat, kita bikin kolom, kita bikin balok gitu urutannya. Jadi session dan area cell administration. Ini karena platnya ada 2, yang atap itu 10, yang lantai itu 12, jadi kita bikin 2. Oke, 10 warnanya kuning deh. Oke, ini 10. Nah ini kita pakai material beton tadi. Nah ini kita reduksi. Nah jadi kalau ini jadi kalau kolom itu 0,7, kalau balai itu 0,35, kalau plat itu 0,25 gitu ya. Jadi ini 0,25. Kita copy, kita paste, kita paste, kita paste, kita paste, kita paste. Oke, sudah. Yang P10 sudah. Kita bikin yang tebal 12, P12. Kita tambah 2, tambah 2. Ini sama. Nah ini sama ya. Nah, oke. Sorry, ini warnanya kita ganti deh, biarin ada bedanya gitu. Kita ganti abu-abu deh. Oke, selanjutnya kita bikin apa tadi? Kolom ya. Kolom frame, add new. Nah ini kita pilih konkret rectangular. Nah kita beri nama kolom 500 x 500 karena sesuai data teknis tadi kan 50 cm x 50 cm. Nah ini kita bikin 500 x 500 mili gitu. Kalau penamaan bebas sih. Nah ini karena satuannya meter jadinya 0,5. warnanya kita buat warna biru aja. Oke, ini materialnya beton. Set modifiernya tadi reduksinya berapa? 0,7. Kita copy 0,7. Untuk torsinya itu 0,25. Oke. Selanjutnya ke convert ini reinforce semennya. Ini untuk sengkangnya kita ganti BJTP24, berarti oke, selesai. Oke, untuk kolom selesai. Selanjutnya untuk balok kita copy aja, sorry, kita copy. Nah, ini kita ganti B300 x 500. Ini kita ubah 3. Warnanya kita ganti hijau. Oke, set modifiernya untuk balok tadi 0,35. Untuk torsinya sama. Oke, kita cek lagi. Oke. Nah, ini untuk ininya kita pilih beam. Untuk tebal selimutnya aku bakal pakai 0,05, minimal 0,04 ya, sesuai SN ya. Oke. Selanjutnya tinggal kita terapin aja. Aku bakal ngerapin baloknya dulu. Blok nah, sudah selesai. Frame transition balok, nah, apply. Oke, selanjutnya kita terapin kolomnya. Berarti kita memilih yang belum kita ganti. Kan yang belum kita ganti kan ini ya kolomnya ya. Kolomnya tuh kalau defaultnya SAP kan FESC 1 kalau nggak salah. Nah, ini
frame session. Nah, FSE C1. Nah, kita select. Nah, close, kita ganti frame session. Nah, ini kolom, apply. Nah, ini sudah ke generate semua. Oke, selanjutnya kita pasang platnya. Kita klik draw area. Nanti muncul di sini ada pilihan 10 atau 12. Nah, ini kita pilih yang 10 karena kita di lantai atap. Nah, ini 10 blok sudah. Kita pindah lantai bawahnya. Kita ganti tipenya. Nah, ini P12. Nah, ini lagi turun bawah lagi. Blok lagi. Turun bawah lagi. Blok lagi. Turun ke bawah lagi. Terus sampai platnya yang terakhir. Nah, ada ini yang terakhir. Sudah. Kalau sudah, coba kita lihat di sini display set display option, general, section, extrude, L, apply. Nah, bakal muncul seperti ini. Kita close deh. Kan semuanya sudah terpasang. Tadi kolomnya warna biru, baloknya warna hijau, plat yang 12 abu-abu, yang atas warna kuning ya. Tuh. Setelah itu kita buat platnya menjadi 10x10. Ini kita buat standar dulu tampilannya. Set display option, standar. Terus kita pilih platnya, select properties, area. Nah, ini dua-duanya kita select, nah ini select, sign, area, automatic area mesh, auto. Nah, ini kita isi 10 kali 10 play. Oke. Nah, sudah ya 10 kali 10 ya. Lalu kita hubungkan antara balok kolomnya. Nah, ini caranya kita Ctrl A atau Ctrl Alt ya, bukan Alt. Lalu kita pilih frame automatic. Nah, ini kita ini play. Oke, sudah ya semua. Oke, setelah itu kita definisikan bebannya, define. Ini kita F4 aja dulu biarin enak dilihat gitu. Nah, define pola pembebanan, dead sudah, kita masukkan SDL, beban mati tambahan. Nah, ini kita pilih super dead load. Nah, ini add, selanjutnya beban mati, live, add sudah. Oke, kita fokus ke 3 beban ini dulu, lalu kita beri bebannya. Nah, bebannya sudah aku konveksi ya dari data tadi. Nah, ini untuk beban area tuh yang ini, yang satuannya KN per M kuadrat, itu beban area. Kita fokus ke yang atap dulu deh. Atap 0,09 sama 14,8. Oke, ini kita di mana? Kita di paling bawah. Jadi enaknya gini aja, kita pakai select property. Select this area 10. Nah, ini sudah. Hilang aja. Assign area load. Misal fokus ke SDL dulu. SDL nya 0,09 apply sudah. Untuk beban hidupnya live kita select dulu. Nah, ini cara cepatnya gitu ya. So kita isi
yang ini 0,1. Baik, udah ya 0,1. Selanjutnya kita pilih yang plat P12. Kita close saja, select start properties area plat 12 P select. Nah, sip, close. Aside area load, nah, uniform cell, pilih ini beban hidup, kita kasih 0,25 ya, sesuai data teknis tadi 0,25 apply. Sekarang untuk yang STL nya nah, L 0,54 apply. Sip, sudah beres. Oke, sekarang tinggal kita masukkan beban dinding aja. Ini kita F4 biarin enak dilihat. Nah, ini juga kita F4. Kita ke sini, ini lantai paling atas 23 ya, berarti dindingnya itu berapa tadi? 14,8 ya. Kita blok aja. Ini sign frame load distribusi SDL 14,8 apply. Kita close dulu aja, lalu kita pindah ke bawah. Kita blok ke bawah lagi. Kita blok bawah lagi, pokoknya blok sampai balok yang terakhir gitu ya. Nikmatin aja prosesnya. Sudah, lalu kita assign frame section atau section. Sorry, ini bebannya lupa aku. Nah, ini assign. Nah, frame load distribusi. Nah, ini 29,6 play. Sudah, dindingnya sudah semua close. Nah, selanjutnya kita definisikan beban-bebannya. Jadi ada beban gempa statik sama dinamik. Kita bikin gempa statik itu define pola pembebanan, kita beri nama EQ SX nya statik, quake ininya kita pilih ini ASC 7 sampai 16, add new. Nah, ini kita modifikasi. Nah, ini sesuai tempat tanggal lahirku ya, sesuai tempat lahirku karena aku di Lampung Timur. Nah, ini rumahku dekat sini, tepatnya di sini nih, tapi aku pakai map, jadi nggak apa-apa. Nah, caranya kalau di Google Map kan gini kan, mana koordinatnya gitu kan, cara cepatnya gini aja. Nah, ini kan ada nih, nah ini koordinatnya nih, copy, kita masukin sini. Nah, pokoknya batasnya titik aja, batasnya koma aja.
tanahnya sedang ya. Oke, sudah. Nah, ini hasilnya. Untuk SS nya 0,7022, kita copy aja, kita masukkan sini. SS nya. Nah, selanjutnya untuk S1 nya ini 20. Udah, kita masukkan ke subnya, kita copy. SS nya kita ganti koma, jangan lupa, karena ini koma membaca koma, bukan titik membaca koma gitu ya. Kita copy, di paste 20 long periodnya. Nah, ini kita ganti D, sudah. Tanah sedang. Lalu ini kita ganti 1,5. Kenapa? Karena tempat lahir sesuai data itu kan di rumah sakit, bukan tempat lahir, tapi tempatnya itu di rumah sakit. Lalu rumah sakit ini kategori resikonya itu 4. Nah, 4 itu faktor keutamaan atau I nya itu 1,5. Jadi gitu ya, nilai I nya 1,5. Untuk ini R omega CD nya ini sesuai ini. Nah, sesuai ininya, tinggi resiko kegempaan. Kan tempatku kan resikonya 4 ya, 4. Nah, kategorinya itu, nah ini lebih dari 0,5 dan lebih dari 0,2, jadi D. Karena dia D, dia masuknya ini SRPMK, sistem rangka pemikul momen khusus. Nah, sistem rangka pemikul momen khusus itu nilainya ini. Untuk R nya 8, untuk omega nya 3, untuk CD nya itu 5,5 itu ya. Dan defaultnya SAP itu ini tuh. Lalu ini aman sudah sama. Lalu kita definisikan T nya. Nah, ini jadi rumusnya itu kita cari T-min nya dulu. T-min itu CT kali H itu total tingginya 23 tadi ya, pangkat X nya dari ini, dan CT nya pun dari ini. CT nya kan karena ini rangka beton pemikul momen, jadinya 0,466 kali 23 pangkat 0,9, didapat hasilnya 0,78332 gitu ya. Lalu cari T max nya, CU kali T min. Nah, CU nya sendiri itu kan SD1 ku 0,4 lebih kan, 0, nah ini SD1 nya 0,4 lebih pokoknya. Nah, jadi pakainya 1,4 kali 0,78332, hasilnya 1,09665. jadi yang dipakai itu gitu ya, 1,09665. 1,09665. Oke ya, sudah sesuai semua. Oke, nah selanjutnya kita buat yang X, buat yang Y, sorry, Y. Kita copy. Oh, tidak bisa ternyata. Y kasih, kita modify lateralnya, kita ganti Y. Ini sama ya. Oke. Selanjutnya kita buat fungsinya dari spektrum itu, atau kita buat tempatnya lah, respon spektrum. Nah, ini kita pilih ASCE, kalau ASTO itu bisa jalan. Kita pilih add new function. Nah, ini kita isi sesuai tadi, SS sama S1 nya udah aku tulis di Excel tadi ya. Nah, ini kita copy
kopikan, jangan lupa kita ganti koma, kopikan, jangan lupa kita ganti koma, ini 20, ini yang kita nama RS Tulung Pasik, di Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur. Ya, ini kita pilih D, Y. Nah, lalu sudah ya, sudah kita input semua, kita oke. Selanjutnya kita bikin kasus pembebanan, yaitu kasus dinamiknya. Kita add nah, kita beri nama EQDX, kita ganti respon spektrum, sudah kita pilih kompasif ya, sesuai. Nah, ini shell faktornya ini. Nah, ini rumusnya itu I kali G per R, R nya 8. Nah, jadi 1,5 kali percepatan gravitasi 9,81 kali per 8, hasilnya ini 1,8394. 893. Kita cek lagi 1,3394. 39. Oke, kita add, sudah namanya sudah cocok. Oke, ini kita copy aja, add copy. Load guessnya ini kita ganti nama Y, ini kita ganti U1, U2 untuk arah Y. Oke, yes, oke. Selanjutnya kita buat masa source nya ini, kita modifikasi. Nah, kita checklist, ini kita uncheck. Untuk date nya sendiri 1, untuk SDL nya juga 1, untuk live nya ini 0,3. Oke, selanjutnya kita beri diafragma, berin kaku, kita lock semua, sign, lalu kita pilih join, kita constraint, kita divide join constraint, kita pilih diafragma, add, kita assign. Nah, ini set level. Oke, kita pilih diafragmanya, kita apply. Nah, untuk ngeceknya kita klik kanan, sudah. Nah, ini ada diafragmanya, itu ya. Selanjutnya kita buat kombinasi pembebanan. Nah, ini agak lama ya, karena banyak, jujur banyak, ada 18 kombinasi. Nah, untuk yang kombinasi pertama ini 1,4 tambah 1,4 ya, 1,4 D, ini sesuai SNI 1,4, dat 1,4 SDL. Untuk kombinasi yang kedua ini 1,2 D tambah 1,6 L. Untuk D nya 1,2 semua ya, tambah 1,6. Add, nasib ya. Tuh kombinasi yang ketiga dan seterusnya ini pakai kombinasi ini. Nah, ini untuk date nya sendiri 1,2 plus 0,2 SDS. Nah, SDS kita berapa? Kita lihat di sini, ini kita oke dulu, define pembebanan ini. Nah, ini SDS kita, nah ini 0,5797, 0,5797. Oke, sip, sudah. Jadi 1,32, ini depannya 1,32. Jadi define, kita kembali ke kombinasi load, add combo. Nah, ini
kita ganti 1,32, modifikasi 1,32, modifikasi ini 1, modifikasi ditambah yang D ya, EQDX sebesar 1, lalu nah ini sebesar 0,3 karena dia 30% itu ya. Add oke. Ke combo 4 ini tinggal kita bikin semua kemungkinannya, jadi plus minus minus plus min min gitu itu ya. Selanjutnya kita balik ininya, lakukan terusin aja, nikmatin prosesnya karena tidak ada usaha yang sia-sia gitu. Untuk combo yang ini yang keberapa nih, 11 ini pakai yang ini ya, 0,78 karena rumusnya ini udah aku kalkulasi 0,78 jadinya 0,78 D, sorry 0 kasih ini kita hilangkan karena tidak ada dia. Nah ini kalian hilang, kita kembalikan 1 modifikasi oke kayak ini ya. Nah tinggal kita lakukan hal kayak tadi juga, kita bikin beberapa kemungkinan. Copy dari ini aja, ini yang 11. Nah kita balik dan kita modifikasi. Kenapa yang di sini? Nah oke, copy copy, hilangkan minusnya, terakhir minus. Jadi gitu ya konsepnya, kita paham konsep, nggak paham hafal ini. Oke, setelah itu tinggal kita analisa, kita analyze. Nah ini, nah kita analyze atau F5 langsung run analyze random. Kita simpan dengan nama Watch Gempa versi 5. Kita tunggu lumayan lama. Wajar karena ini harddisk ya, maklumin aja, mungkin bakal aku cepetin kalau sekiranya terlalu lama gitu.
Oke, sepertinya sudah. Oh, belum. Nah, sip, sudah. Lalu kita cek, ada 3 cek ya. Nah, yang pertama itu ini ragam partisipasi masuk. Kita cek caranya CTRL-T. Struktur modal, nah ini partisipasi kita. Oke, langsung muncul. Nah, sip, file export to Excel. Nah, ini seperti ini, kita copy semua, copy all, kita paste kan di sini. Udah, oke ya, oke semua. Sekarang yang perbandingan geser data statik dan dinamis. Nah, ini sebenarnya ada cara mudahnya, tapi nggak apa-apa, kita pakai cara lama. Oke, kita CTRL-T lagi. Kita uncheck yang ini, kita pilih yang base fraction. Nah, ini select load case nya kita pilih yang gempa aja. Ini ada 4 tadi ya. Oke. Nah, ini pasti tidak oke. Kenapa? Karena yang statik lebih besar daripada dinamik gitu ya. Kalau statiknya lebih besar daripada dinamik, ini pasti nggak oke. Kita coba lihat. Kita close saja yang tadi. Save. Yes. Nah, ini terus copy, kita paste kan di sini. Nah, tidak oke kan? Tidak oke. Nah, caranya kita ke ini down dulu aja, kita define outcase. Nah, kita ke faktor skala ini kita ganti. Nah, untuk X nya sendiri ini kita kali ini. Kita coba lihat belakangnya. Nah, oh, jadi cukup 2,0023422 kali 2,0023422 422 modifikasi. Oke, selanjutnya yang Y. Nah, kita lihat belakangnya. Kalau sih pas 1,95 1,925 5267 kita cek lagi, sudah benar, verifikasi. Oke, nih yes, ini bakal ke delete, tapi kita analisa lagi nanti. Akima langsung enter. Nah, ini kita analisa yang terhapus tadi, jadi nggak makan waktu lama gitu ya. Sudah sepertinya. Sudah, kita cek lagi di play atau CTRL-T aja, langsung kita oke. Data yang sebelumnya kita hapus, save, yes. Nah, ini kelihatan. Kalau ini lebih ke, kalau ini
Nah, nah ini kalau kenapa kebalik, intinya kalau S nya itu lebih kecil, S nya itu saat S nya itu lebih kecil daripada D nya, ini kan S per D ya, jadi nanti dia bakal oke gitu. Kita coba SX DX, ini kenapa urutannya kita zona dulu, kita masukkan lagi. Nah, sorry tadi proses. Nah, ini Excel. Betul. Ini paste. Nah, ini not okay. Karena apa? Karena kembali ke sini. Nah, ini kan S nya ini masih lebih besar. Nah, agar nggak mengulang lagi, nah ini kan 41. Nah, ini pasti kan nanti bakal ke kumulatif lagi gitu, bakal lebih besar. Nah, caranya gini cepetnya, define ke logis ini verifikasi. Nah, ini kita ganti dulu. Oke, yes. Nah, kita analisis lagi, nanti enter. Jadi ditambah aja ya, gampangnya ditambah. Kiranya sudah. Nah, kita cek RLT lagi, kita oke langsung. Nah, ini nih kelihatan. Nah, saat SX nya lebih kecil daripada ini, itu nanti oke. Dan ini pun sama, jadi ini lebih kecil daripada ini gitu ya. Down, jangan di down dulu, kita coba deh. Bener nggak asumsinya? Nah, ini keluar. Sepertinya udah oke sih. Kenapa? Kan oke kan? Sudah. Sekarang ceknya ini. Cek simpangan antar tingkat. Ini kita down dulu, ini kita close, save, yes. Caranya kita bikin perwakilan aja antar tingkatnya ini, karena aku bikin 6. Ini kita blok ini, lalu kita RLT lagi. Ini kita uncheck menjadi kita cek. Nah, lalu kita pilih join. Nah, ini nah, kita select bebannya yang dinamis aja. Oke. Nah, ini export Excel. Kita tunggu di sini. Biasanya ada di sini. Ayo, come on. Nah, sip. Terus serial A, copy. Kita kembali ke sini, kita paste.
sorry, sepertinya ada yang kelupaan, satuannya belum kita ganti. Nah, CTRL-T, kita langsung klik OK. Kita close dulu aja biar nggak menuh-menuhin. Save, yes, file export to Excel. Nah, ini copy semua, kita paste kan. Sip. Oke semua kan. Selanjutnya kita cek frame-nya. Udah sip frame, kita view. Nah, ini untuk SDS nya ini udah sesuai semua, kecuali SDS nya tadi di sini ada. Ini SDS nya kita copy paste. Nah, 0,5797. Oke. Selanjutnya kita alt, kita view ini. Nah, ini kita ganti ini spesial. Lihat, bukan momen khusus yang tadi kan. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan kombinasi dulunya semuanya. Skin add. Ini uncheck dulu, sorry, di uncheck ya. Kita start. Coba kita cek ini all frame, kita cek frame nya ini ada 12 ya yang gagal. Dan caranya bisa kita besarin kolomnya, atau kalau aku sih mending kita reduksi beban atas gitu ya. Jadi kita unlock dulu. Kita pilih ini, kita F4 deh, biarin bisa kelihatan jalan. Nah, ini kita blok. Sepertinya kolomnya juga ikut ke blok. Caranya kita pilih ini aja. Oke, nah ini cuman balok atasnya, lalu kita ganti frame definition, kita reduksi aja baloknya. Ini kita copy, kita ganti warna biru biar mudah, enak bedanya. D 250 kali 400, kita ganti 400 250 selesai. Oke, apply. Sip. Terus nah ini kayak gini tuh. Yang atas baloknya udah berubah, langsung kita analisis lagi, F5 enter. Nah, karena kita mereduksi ya, jadi
Jadi yang 3 cek awal tadi itu semakin bagus karena kita semakin mengurangi bebannya gitu ya. Jadi nggak perlu dicek lagi, tapi kalau teman-teman mau ngecek lagi itu boleh. Jadi kita langsung ke cek frame-nya aja gitu ya, habis analisis ini. Sabar, masih analisis. Sudah. Oh, sudah sepertinya. Lalu kita ini ya cek. Start design. Nah, ini sepertinya agak lama. Cek membernya. Oh, membernya pas semua begitu ya. Kita klop semua. Sudah sesuai ya. Jadi ini udah aman, udah pas semua, tidak ada yang merah, bahkan ada sampai yang putih nih. Ini terlalu boros berarti hitungannya gitu ya. Selanjutnya kita bisa lihat reaksi tumpuannya, bisa kita F7 langsung. Nah, kita play arrow, bisa tabulate itu langsung angka. Nah, tabulate ini tuh, lihat momennya. Nah, ini bebas. Kita lihat momen. Loading karena masih kalkulasi. Nah, ini kenapa bentuknya seperti semak-semak belukar. Nah, ini jadi momennya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita periksa tulangannya deh. Ini kita netralin dulu F4. Kita pilih sampel aja lantai yang bawah ini,
kita periksa tulangan pada balok. Caranya kita klik ini, kita display design info, tapi satuannya kita ganti dulu, NMM, display design info. Oke. Longitudinal reinforcing. Oke. Nah, ini kita pilih yang paling besar buat sampel. Nggak paling besar nggak apa-apa sih, nah, ini cukup. Aku bakal pilih yang ini deh. Nah, ini kita masukkan ke sini. Sip, kita isi dulu ininya, bentangnya 6 meter, ininya 6 dikurang sisi-sisi kolomnya, kan ada yang kolom di sini, ada yang kolom di sini, itu dikurang, jadinya 500 kurang 500 atau 500 kali 2, jadinya 5 meter. Ini sisi kolom 5 kali 5 atau 500 kali 500 itu ya. Bass limut 50 benar, FJ 30 benar, kuat leleh berjebangan atau FJ nya 100. Untuk aksi PU nya bisa kita cek, klik kanan, combo 6, oke. F8 axial force combo 6. Oke, sudah oke. Play, close, klik kanan. Nah, ini coba dulu deh satu NM 9,487 maxnya ya, 9,487 sudah sesuai 9,487. Kita kembali, ini kita kembalikan aja deh, NMM done, display design info. Nah, longitudinal. Nah, kita masukkan ini ya, nilai ini sama ini 299.977. Ini untuk balok, ini balok utama 2099 sama 90. Oke, masukin. Oke, aku pakai diameter 32, jumlahnya 3. Oke, semuanya oke. Nah, sekarang yang untuk lapangannya ini kita lihat 474632. 474632. Oke. Diameternya aku pakai 19, jumlahnya 3. Hasilnya apa? Oke semua. Dan ini untuk balok yang kedua itu balok atap ya. Kita netralin dulu F4. Nah, kita ke bawah aja biar cepet. Oke, sudah ke atas, sudah paling atas. Ini kita display design info lagi. Nah, longitudinal reinforcing, klik kanan depannya ini. Nah, kita lihat aja 932445. 932445. Oke, aku pakai 22, jumlah 3. Oke, semua oke. Lanjut yang ke lapangan 290.346. 290.346, diameter 16, jumlah 3. Oke semua untuk tulangan utamanya. Sekarang sengkangnya ini udah sesuai sama sebelumnya ya, jadi auto generate. Nah, sekarang kita tinggal masukin ininya aja. Nah, ini sini caranya. Kita display design info ya, kita share reinforcing. Nah, ini kan yang paling atas ya. Nah, ini 0,84, 0,27. Nah, ini 0,84, 0,27. Aku pakai meter 10, lagi 2. Yang dipakai ESMA. Jadi ini atau ini juga ini boleh. Gitu ya. Sekarang untuk yang ini satu, kita netralin dulu deh, F4. Kita naik,
sudah, kita display design info lagi. Shear reinforcing. Nah ini 2,276 1,78, 2,276 1,78. yang aku pakai 13, setelah kakinya 2. Nah, yang dipakai ini S-Mark 150, bebas sih baterai ini. Yang dipakai S perlu ini 149,1, jadinya ini ya. Oke, selanjutnya ke desain tulangan utama yang kolom. Nah ini kita lihat dulu ke sini, kita pakai tampilan yang exit. Kita pilih sampel, display design info, forcing longitudinal. Nah kita pilih sampel yang besar 5954 ini ya. Jadi kolom paling bawah tingginya segini, untuk B nya sama 500x500, FJ nya 30 sudah, FY nya 400 sudah. Ininya kita cari di sini, klik kanan, combo 6. Oke, lalu F8 bisa, F8. Nah combo 6 momen, ini axial force karena dia PU ya, PU itu kayak normal. Klik kanan, diklik dulu, habis itu ke kanan. Nah ini 19, kita ganti deh 1963,11, 1963,11. Oke, sesuai. Coba lagi, down. Ini udah. Selanjutnya kita display design info lagi. Ini tujuan reinforcing. Nah ini nilainya 5954. Nah ini kan lumayan besar ya. Aku pakai diameter 29, jumlah 12, hasilnya oke. Aman. Untuk yang ini kalau teman-teman mau nyoba kolom yang atasnya atau atasnya kan kadang beda kan, karena kan cuma sampel gitu. Sekarang desain tulangan gesernya itu sama, ini display design info, share, oke. Nah ini 0,718. 0,718. Oke, aku pakai 13, jumlah kaki 3. Isinya pakai S-Mark. Ini di antara ini sama ini. Oke. Nah, pakai S-Mark itu hitungan plat ya. Kembali. Nah, yang pertama tuh kita lihat dulu plat arah X untuk tebal 120. Kan kita ada 120, ada 100 ya, mili gitu, milimeter, 120 mm atau 0,12 meter itu ya. Coba dulu XY. Nah ini kita netralin F4. Nah ini udah. Nah ini berarti yang plat 120. Kita cari tulangan arah X nya, bisa langsung F9 atau kita pilih shell. Nah ini dat. Nah ini X, play. Oke. Sudah. Nah ini
kita cari yang kamera, klik, habis itu klik kanan. Nah, oh iya lupa, sorry, satuannya belum kita ganti. Sudah, klik kiri kanan, kita isi 3,45 sudah. Y sekitar itu pokoknya. Lapangannya klik ke kanan 1,9. Oke, 1,9. Oke, selanjutnya untuk arah Y, pilih shell M22 fly, close saja apa-apa. Nah ini 2,54 udah sesuai. Sekarang yang ini 2,24 deh, 2,24. Nah ini aku pakai 10 semua ya, jaraknya 100, 150, 100, 150. Tahunnya udah sesuai 30, untuk bajanya udah 400, hasilnya oke, ya bagus. Sekarang yang tebal plat 100, berarti yang atap ini, klik shell, sorry kenapa shell, kita netralin dulu, tunggu sampai netral. Nah ada, kita pindah ke atas, caranya ke bawah aja biar cepat. Nah udah, shell satu dulu. Terus oke, yang tumpuan kita lihat. Tiga 3,04 sudah. Lapangannya yang tengah 1,63 masukin. Tuh arah Y kita ganti M22 ya, shell 22. Oke, close, pilih, klik 1,91 untuk lapangannya, klik kanan. Nah 1,85 sudah. Jaraknya sama apa, diameternya samain, mutunya udah oke, hasilnya pun oke. Sudah, jadi udah oke semua. Kita cek lagi. Oke ya. Nah, jadi gitu ya dalam mendesain bangunan menggunakan software SAP. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun perkataan. Saya akhiri dan sampai jumpa. Bye.